tentang Nah, JK, BBM, bahan bakar minyak, JK. yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah itu. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyesuaikan harga, guys. Guys, di saat harga BBM Indonesia ini masih di dalam harga ataupun di dalam relatif murah lah untuk rakyat Indonesia. Tapi di Indonesia ada satu sosok yang bilang harga BBM Indonesia perlu dinaikkan, harus dinaikkan. Apa pendapat kalian? Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang ngulejong sumping ke channel Abdi. Balik lagi bersama saya BDT dari Borneo Sabah, akan menemani teman-teman dalam episode reaction kali ini. Setakat sampai hari ini guys, Indonesia adalah satu-satu negara yang belum menaikkan harga BBM dan saya sangat kagum tentang itu. Tapi ada satu sosok ini yang bilang harga BBM di Indonesia harus dinaikkan. Individu ini bilang kalau terlalu lama BBM di Indonesia itu diberi subsidi akan membengkakkan dana APBN. Apa pendapat kalian guys? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Bukan itu sajalah, individu ini bilang bakal memberikan dampak yang buruk kalau diberi subsidi berpanjangan. Dan saya penasaran mau tahu pendapat kalian. Apa pendapat kalian? Mari kita nonton video ini. Ojo lali di subscribe, klik like, komen, sama share, aktifkan tombol lonceng dan tanpa buang-buang waktu lagi kita nonton. 1, 2. Tentang JK, BBM, bahan bakar minyak, JK. yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah itu. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyesuaikan harga guys. Itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor dan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat, jangan banyak bepergian. Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menaikkan itu tidak ada reaksi demo di masyarakat karena masyarakat memahami bahwa itu bukan faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi untuk stabilitas ekonomi kita, itu langkah itu harus menjadi pertimbangan. Justru pertama untuk mengurangi subsidi, dan yang kedua justru untuk mengurangi penggunaan BBM itu. Karena kalau BBM murah, orang akan bepergian seenaknya. Orang memakai seenaknya kalau BBM murah, seperti sekarang ini. Akibatnya kita alami kemacetan di mana-mana. Akibat orang pemakaian dengan murah. Apa pendapat kalian guys? Harga, supaya harganya bukan hanya pemakai BBM, kan orang punya mobil, orang punya motor, ya kan? Kalau harga naik itu akan otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Artinya ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya mereka tidak kerja, itu juga layanan pemerintah itu besar sekali. Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi kita turun. Jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya, kalau ada masalah suruh istirahat. Pak JK bilang harga BBM harus naik sekarang karena harga murah. Nah ini pendapat orang Indonesia guys. Ya, aku setuju dengan statement beliau. Bagaimana harga kalau pendapat teman-teman? Sekarang sudah di harga $111 per barel. Sedangkan asumsi belanja minyak kita menggunakan APBN itu di sekitar $70 sampai $75 per barel. Artinya apa? Artinya Indonesia sedang menanggung beban yang sangat besar untuk menutupi gap belanja minyak tersebut. Nah, teman-teman perlu tahu, Indonesia saat ini itu merupakan salah satu negara yang tidak menaikkan harga BBM. Pasti negara punya banyak alasan mengapa tidak menaikkan harga tersebut, entah faktor inflasi, politik, ataupun ekonomi domestik nasional. Tapi Pak JK melihat bahwa harga minyak yang tidak dinaikkan dan subsidi yang kurang tepat itu justru bikin negara bakar uang terlalu banyak yang dapat mengakibatkan defisit anggaran belanja negara. Jadi tinggi. Karena itu negara harus punya
regulasi dan aturan yang spesifik bagaimana subsidi ini supaya nggak terbuang sia-sia, nggak orang hambur-hamburkan untuk liburan, untuk apa. Negara harus bisa hemat energi di tengah konflik global, apalagi minyak yang semakin hari semakin naik. Kayak harapanmu ke dia. Nah, jadi itu satu pendapat yang baik sebenarnya guys. Agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Akhirnya itu dilakukan di banyak negara. Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Sebenarnya masuk akal banyak apa yang dibilang nih. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka Utang akan naik terus ya. Beberapa negara ASEAN diundang namanya untuk bicara sampai semua naikkan. Semua Thailand, naikkan. di Malaysia, di Vietnam tidak ada dia mau apa-apa. Karena mereka rakyat masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini. Dan kalau itu beban pemerintah artinya defisit, artinya utang, artinya beban kita semua. Ya, baik kepada yang agar kalau naik itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi kita harus semua tinggal di rumah. Tapi dia keluar juga karena 3 hari itu weekly days, ya mungkin keluar kota malah orang. Ini alasan kenapa Jusuf Kalla serukan harga BBM harus naik. Jusuf Menurut JK, Kalla. harga BBM yang terlalu murah justru bikin masyarakat pakai kendaraan seenaknya, akhirnya macet semakin parah di kota-kota besar. Ia bilang mending ikutin harga pasar internasional yang lagi naik karena situasi global, supaya orang lebih hemat dan subsidi negara nggak kepentok terus. Intinya JK ngelihat ini sebagai beban buat APBN yang makin berat. Naikin harga bisa bikin pengguna kendaraan yang mampu lebih sadar soal konsumsi BBM, sekaligus meringankan tekanan anggaran negara. Gimana? Apa kalian sependapat dengan Jusuf Kalla? Nah guys, jadi itu satu pendapat yang kalau menurut saya, kalau kita lihat dari satu sisi kebaikan lah, bukan satu sisi kebaikan, satu sisi lain, apa yang dipikirkan oleh JK ini kalau menurut saya memang masuk akal. Memang masuk akal guys, sebab pemerintah memang akan terbeban dengan subsidi yang ada sekarang di Indonesia. Ini cuma pandangan saya sebagai orang luar lah. Dan kalau ini berterusan, ini pasti akan ada masalah yang akan timbul. Tapi kalau dalam situasi ini, jika pemerintah Indonesia masih bisa bertahan, ya apa salahnya. Tapi kalau satu saat nanti harga BBM di Indonesia itu naik, saya rasa rakyat Indonesia tidak akan marah. Sebab sudah sebegini lama kan pemerintah Indonesia memberikan subsidi dan bantuan. Jadi saya rasa kalau naik itu pun bukan sesuatu yang masalah. Itu pandangan saya lah, pandangan saya pribadi. Kawan-kawan bagaimana? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Apakah harga BBM ini harus direndahkan ataupun harus kekal? Dengan harga BBM Indonesia lah harus kekal. Walaupun dunia sedang mengalami harga kenaikan BBM yang menggila-gila guys. Apa pendapat kalian? Komen guys. Sampai di sini dulu dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum guys. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.